Tadi di dalam pembukaan, saya sempat menyinggung kasus di Manado tentang seorang anak penyandang disabilitas masih berusia 15 tahun yang diperkosa oleh 8 pemuda. Apa komentar Anda dan Komnas Perempuan melihat peristiwa ini? Ini sebuah kejahatan sebetulnya yang harus diperhatikan secara serius. Dan Komnas Perempuan sebetulnya sudah memberikan banyak data dan merekomendasikan kepada pemerintah bahwa tidak hanya satu orang seperti ini yang mengalami geng rap ya istilahnya, tapi juga banyak di pelosok daerah Indonesia yang lain itu mengalami hal yang sama. Jadi berarti ada data baru yang terus berdatangan dan itu perlu perhatian dan juga penyelesaian, penanganan oleh aparat hukum ya. Dan juga ya biasanya korban yang trauma itu yang mengalami kekerasan seksual butuh pendampingan secara psikologis karena harga dirinya tercerabut. Karena hanya peristiwa perkosaan lah hati seseorang itu akan hancur dan begitu pula masa depannya kecuali dia bisa pulih dari traumanya. Kasus pelecehan seksual yang mana jadi perhatian serius bagi Komnas Perempuan? Semua jenis, sebetulnya semua bentuk kekerasan seksual itu menjadi perhatian kami karena kekerasan terhadap perempuan itu kan banyak jenisnya. Ada KDRT, ada pelecehan seksual di tempat umum, lalu ada kekerasan seksual yang itu seringkali tidak dipercaya orang bahwa itu ada, bahwa ini sebuah kejahatan, bahwa ini korban bisa tercerabut harga dirinya, martabatnya dan juga masa depannya. Itu sama sekali orang sulit membayangkan itu terjadi. Bahkan dari berita-berita yang ada, misalnya ada geng rap atau anak di bawah umur diperkosa 8 orang misalnya, itu orang masih sering bilang itu mungkin anaknya yang cantik atau apa, atau ibu itu mungkin pakai daster atau apa. Jadi dipersalahkan perempuan korbannya. Betul, karena perempuan itu sering dianggap sumber dari malapetaka ketika berhubungan dengan seks. Mariana, seberapa jauh negara itu sampai hari ini sudah melindungi perempuan yang menjadi korban perkosaan? Yang kita punya saat ini KUHP yang justru melihat kekerasan seksual ini dibatasi sebagai sebuah tindakan pencabulan. Pencabulan itu adalah kata yang menunjukkan norma saja, sesuatu perbuatan yang tidak baik, tidak patut gitu ya. Nah, hal lainnya adalah perbuatan tidak menyenangkan yang menjadi substansi hukum kita yang ada saat ini. Dengan hukuman berapa lama yang paling tinggi? Saya lupa berapa hukumannya, tapi dia disamakan dengan mungkin pencurian atau apa. Jadi atau kalau misalnya kasus kejahatannya sangat berat, mungkin dia bisa banyak kurungannya dalam waktu yang lama. Tapi persoalannya adalah cara melihat kasus kekerasan seksual ini, hukum kita itu masih melihat hal yang hal yang umum, kejahatan biasa atau yang sifatnya itu lebih normatif atau boleh tak boleh atau apa istilahnya ya, patut tidak patut gitu, yang masih dalam aspek moral, bukan menurut aspek Anda dan teman-teman harusnya bagaimana? Jadi seharusnya kalau kita tahu bahwa akhirnya korban itu harga dirinya sampai martabatnya sampai tercabut, kemudian harganya mahal sekali untuk masa depannya, itu seharusnya dilihat sebagai kejahatan yang serius. Maksudnya sesuatu yang tidak manusiawi dari apa yang kita pernah kenal soal hal-hal yang tidak manusiawi untuk perempuan gitu, kebanyakan perempuan, walaupun laki-laki juga ada korbannya. Nah, jadi intinya aturan ini bahkan masih memerlukan bukti yang terlalu verbal. Misalnya harus ada bukti visum. Jadi membuktikan itu kan bagaimana adanya sperma di dalam kelamin perempuan misalnya. Kalau itu kejadiannya sudah 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, bagaimana membuktikan itu saat si korban baru berani melapor. Jadi masih sangat umum, sangat tidak membantu kebutuhan untuk memecahkan kasus-kasus kekerasan seksual dan mencari solusinya dan membantu korban. Nah, sekarang kita masuk ke kekerasan, apakah itu seksual, apakah pelecehan aja. Kadarnya saya nggak tahu, di media sosial atau online. Apa yang Anda maksud dengan kekerasan pada perempuan
di online ini atau di media sosial? Ya, jadi bentuk yang paling banyak biasanya kekerasan berbasis siber ini itu ancaman dari pasangan yang biasanya diputus sama sama pacarnya. Ancamannya karena anak-anak sekarang kan banyak yang suka foto bareng yang tidak pakai busana atau apa. Nah, ancamannya adalah Itu di-upload menyebarkan, foto-foto. mengupload untuk mencemarkan nama baik si Bahkan ada pasangan. video-video ya. Video-video juga, dan biasanya justru kalau itu beredar yang ditangkap adalah perempuannya, karena perempuan yang terlihat dan perempuan yang dianggap porno kan gitu. Maria, boleh tahu nggak berapa umurmu sekarang? 26, jalan 27. Oke. Terus apa betul kamu korban perkosaan? Iya, betul. Kejadian itu pada saat kamu umur berapa? Kejadiannya itu di tahun 2013, waktu itu umur 18 tahun, lagi kuliah semester 2. Jadi masih mahasiswa baru waktu itu. Maria, tentu jadi pertanyaan penonton hari ini. Biasanya kan korban perkosaan itu diam, tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Karena banyak faktor yang akan, atau risiko yang akan dia terima kalau dia mengungkapkan peristiwa ini, apalagi ke publik, seperti di acara kita ini. Tapi kenapa kamu berani mengungkapkan itu ke publik? Sebenarnya alasannya banyak ya Bang. Yang pertama, karena memang saya mau gitu. Yang kedua sebenarnya uniknya, karena istilahnya saya lupa selama 7 tahun ya. Memorinya, traumanya kan ke-repress selama 7 tahun. Saya ngeliatnya, saya udah nyicil gitu. Jadi ada beberapa hal yang udah saya buang. Saya memilih untuk mengadaptasi nilai-nilai baru, banyak realisasi baru yang muncul, dan begitu trauma ini keluar, itu bebannya tuh kayak beban berat banget yang udah dibawa selama 7 tahun. Saya nggak mau beban ini ada lagi di saya, tapi saya juga ternyata berbicara, speak up itu jadi salah satu proses saya untuk sembuh. Jadi ternyata saya memang kayak levelnya naik gitu ya. Awalnya cerita seenggaknya awalnya bisa berbicara ke diri saya sendiri aja tuh itu udah satu hal. Kemudian bisa cerita ke kelompok kecil, cerita ke keluarga, ke orang tua. Kemudian cerita lagi di sosial media, dan sekarang di ruang publik seperti ini. Ternyata saya ngeliatnya, ternyata ini termasuk dalam proses penyembuhan saya gitu. Begitu saya lepaskan beban itu, ternyata ini yang mau saya lakukan untuk berbicara ke orang banyak gitu. Ketika kejadian waktu itu, kamu melapor ke polisi nggak? Enggak. Kalau dari yang saya ingat, dua minggu itu prosesnya saya di rumah, ngunci diri di kamar, banyak nangis. Terus banyak bahkan tidur tuh saya ingat, saya tidurnya nggak di ranjang tapi di lantai gitu, kayak ada rasa merana, terus kayak benar-benar jijik sama diri sendiri gitu. Terus sampai akhirnya ternyata yang terjadi itu tuh saya mensugesti diri saya sendiri bahwa nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa yang terjadi, sampai cuma butuh waktu 2 minggu untuk saya benar-benar bisa akhirnya ingetnya bahwa nggak ada apa-apa yang terjadi gitu. Dan bahkan untuk cerita ke keluarga juga enggak, jadi untuk cerita ke polisi pun di saat itu nggak ada sama Tidak sekali. Tidak terpikirkan. Jadi berapa lama ya sejak kejadian Hima menyimpan rahasia ini, baik kepada keluarga, teman, itu juga nggak diceritakan. Berapa lama itu? Sebenarnya rahasianya kan bahkan saya simpan dari diri saya sendiri kan, karena saya sama sekali nggak ingat gitu. Cuman ada kayak jejak-jejak kayak mimpi buruk, terus saya 2 kali depresi selama kurun waktu 7 tahun. Jadi memang total 7 tahun, kejadiannya Maret 2013, ingat lagi itu di akhir November 2019. Terus kapan persisnya kamu kemudian menceritakan peristiwa ini kepada orang tua? Persisnya itu saya cerita di ulang tahun ke-25. Saya doa juga gitu, minta petunjuk waktu dan tempat yang tepat. Terus karena beberapa hari kemudian itu saya 12 Desember itu ulang tahun ke-25, saya minta papa saya, tolong ini, memang papa mama kan aktif di gereja, jadi saya bilang mau misa privat dengan Romo, tapi kita sekeluarga aja, keluarga inti gitu. Langsung di situ saya bilang, saya mau sharing sesuatu gitu. Terus saya ngomong bahwa ya ada hal yang sedang saya proses, dan ternyata hal itu merupakan trauma terkait pemerkosaan yang terjadinya di tahun 2013. Bagaimana reaksi orang tua hari itu? Saya ingetnya papa mama tuh nangis,
Tapi kalau saya lihat papa lebih marah ya. Dan saya punya 3 saudara laki-laki juga, mereka nggak nangis tapi mereka lebih ke marah gitu. Kayak kakak saya marah, mama saya nangis terus peluk saya gitu. Untuk sekian menit nggak banyak yang dibicarakan, tapi saya sempat bilang bahwa salah satu ketakutan saya untuk cerita ini adalah saya khawatir dianggap apa ya istilahnya, bukan anak lagi gitu oleh orang tua saya gitu. Terus orang tua saya langsung bilang enggak, maksudnya terutama mama gitu, Ima tetap anak mama gitu. Salah satu risiko ketika kamu berani tampil seperti ini, menceritakan apa yang terjadi pada dirimu, adalah masa depanmu dalam konteks perkawinan. Apakah kamu tidak takut kemudian laki-laki yang mungkin tadinya punya peluang untuk mendekati kamu, kemudian menikah dengan kamu, menghindar setelah tahu ada kejadian seperti ini? Kamu nggak takut itu? Pikiran itu sempat ada, tapi saya justru mengubahnya adalah saya mengubah narasi dalam diri sama sebenarnya narasi, saya berharapnya ada narasi baru di komunitas gitu, di masyarakat. Saya memilihnya bahwa kalau saya berbicara seperti ini, justru saya inginnya laki-laki yang nanti mendampingi saya itu laki-laki yang bisa melihat bahwa apa yang terjadi sama saya itu nggak mengubah apapun tentang saya, tapi justru menambah value-nya, menambah kekuatan saya gitu. Dan saya melihatnya karena saya merasa tidak ada yang perlu dianggap aib dari kejadian ini, jadi saya juga maunya laki-laki itu juga punya pandangan yang sama gitu. Adakah pria itu sudah ada dalam kehidupanmu? Belum. Belum, oke. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi setelah kamu ingat kembali pada peristiwa itu, untuk mengatasi perasaan marahmu, ya perasaan depresimu itu apa langkah-langkah yang kamu lakukan? Dari kuliah kan saya belajar beberapa hal terkait psikologi, dan memang waktu 2015 waktu depresi itu depresi pertama membuat saya tertarik mendalami emotional healing. Dari situ jadi saya belajar tentang emotional healing, saya mendalami istilahnya ada di spiritual journey ya, saya melihat gimana sih diri saya sebenarnya kalau tanpa stigma, tanpa labeling dari masyarakat gitu. Terus saya juga banyak belajar kelas-kelas dari yang personal growth. Terus saya melihat, saya banyak cari dan belajar teknik-teknik healing yang saya suka. Misalkan kayak meditasi, teknik pernafasan, olah nafas. Dan itu sampai menuntun saya ke 2019 itu saya berproses jadi praktisi terapi bermain. Memang di kelas itu saya belajar jadi praktisi, tapi ternyata itu juga berguna bagi saya gitu. Saya ngerasanya saya jadi klien juga. Terus saya juga ada di komunitas meditasi. Saya ngerasanya dari semua teknik, dari semua sesi yang saya jalanin, sebenarnya yang paling powerful itu adalah ketika saya merasa saya punya orang-orang atau ruang yang aman untuk saya cerita apapun tanpa dijudge atau dinilai sesuatu gitu. Dan bahkan di tempat ini, setidaknya di kedua tempat ini saya belajar bahwa ada orang yang bisa melihat saya bahwa apa yang terjadi sama kamu memang sesuatu yang bisa dipelajari dan bahkan bisa dijadikan berkat buat orang lain gitu. Mereka nggak melihat aibnya, mereka nggak melihat permasalahan masa lalunya, tapi mereka bisa melihat saya di balik semua luka dan trauma itu gitu. Aku dengar kamu dan teman-temanmu membentuk komunitas yang kalian namakan Perempuan. Nah, ini komunitas apa, boleh dijelasin? Oke. Jadi komunitas Perempuan ini adalah sebuah komunitas yang semangatnya adalah memberikan informasi pada orang-orang terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan penanganannya, spesifiknya di transportasi publik. Ini udah berapa lama ya? Tahun ini pas 10 tahun, Bang. Siapa aja yang tergabung dalam komunitas ini? Sebetulnya karena ini komunitasnya tidak berbasis kerelawanan atau tidak ada keanggotaan, jadi sebenarnya isinya cuma 3 orang. Oke. Gitu. Jadi semangatnya adalah untuk ngasih edukasi sebanyak-banyaknya supaya orang tahu apa sih kekerasan seksual itu dan gimana cara nolong diri sendiri atau nolong orang lain kalau mengalami itu di ruang publik dan transportasi publik. Dengar-dengar katanya ini karena pengalamanmu pribadi ya, kamu pernah merasakan pengalaman seperti itu, kemudian kamu ingin memperjuangkan agar itu tidak terjadi pada kaum perempuan yang lain, betul itu? Betul. Apa yang terjadi pada dirimu? Kalau dari pengalaman saya sendiri saat itu yang sampai sekarang masih teringat gitu dan masih terasa jijik walaupun udah terjadi puluhan tahun, saya naik bis dalam keadaan Senin pagi sangat penuh, duduk sebelah dengan penumpang laki-laki, terus dia mepet-mepet. Saya pikir karena memang penuh ya di hari Senin pagi jadi biasa aja, sampai kemudian saya ngerasa kok kayak ada sesuatu ya di area yang mendekati
area genital saya gitu. Sampai begitu saya angkat tas saya, ternyata tangannya dia sudah berusaha untuk meraih ke situ gitu. Jadi saya saat itu langsung berusaha melawan dan dia langsung lari gitu. Jadi saat itu shock dari perjalanan naik bis itu sampai dengan ke kampus udah sangat shock, tapi mau nggak mau tetap harus jalan karena bisnya sangat jarang gitu. Baik. Jadi dari pengalamanmu bersama teman-teman di komunitas perempuan ini, apa saja kasus pelecehan seksual yang sering terjadi di ruang publik atau di transportasi? Kalau perempuan sendiri kan sekarang juga ada dalam suatu koalisi namanya Koalisi Ruang Publik Aman. Di tahun 2019 kemarin kami baru launching riset survei yang melibatkan 62.224 responden memotret pengalaman orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual di ruang dan transportasi publik. Jenis kekerasan seksual yang paling sering atau yang paling banyak terjadi di ruang publik saat itu secara offline adalah diraba ataupun catcalling. Atau? Catcalling. Catcalling itu Ngegodain disiul-siulin iya itu? betul, Oh. siul-siul, cewek malam-malam mau kemana kayak gitu. Oke. Itu sudah termasuk pelecehan Sudah ya? termasuk pelecehan seksual. Verbal itu ya? Verbal, betul. Oke, terus? Jadi itu peringkatnya, tapi di masa pandemi ini kemudian walaupun ruang publiknya itu tidak lagi banyak yang terjadi secara offline, tetap terjadi kekerasan seksual di ruang publik bergeser dari offline ke online, berhadapan dengan eksibisionis atau orang yang memamerkan kelaminnya di ruang publik. Sekarang bergeser, eksibisionisnya menjadi digital exhibitionism. Melalui online? Melalui online, bagaimana ada orang tiba-tiba lagi IG live, ada tiba-tiba video yang masuk mengirimkan adegan dia sedang masturbasi, atau tiba-tiba ada orang yang kita tidak kenal mengirimkan foto atau video alat kelaminnya. Itu terjadi? Itu juga termasuk pelecehan seksual. Terjadi? Terjadi. Di Indonesia? Di Indonesia, Bang. Neki, bagaimana perempuan harus memprotek dirinya agar tidak menjadi korban pelecehan seksual secara online seperti ini? Hal yang perlu diwaspadai di ranah online yang pertama adalah kita sebagai pencegahan hindari untuk mengirimkan identitas atau data pribadi apapun melalui internet. Sebisa mungkin hindari mengirimkan data informasi yang pribadi apalagi yang intim melalui internet. Apakah kata-kata, Baik apakah kata-kata itu maupun gambar, foto, video, video. Betul. Hindari ya. Hindari Harus ada mengirimkan- kesadaran seperti itu. Betul. Kadang-kadang, maaf ya, ini kalau kita lihat remaja terutama, karena dia lagi jatuh cinta, Iya, kemudian oleh pacarnya Iya. disuruh melakukan sesuatu, merekam ya, sesuatu yang sebenarnya tidak pantas, tapi karena dia lagi mabuk cinta, dia mengirimkan video, foto yang masuk kepada apa ya, hal yang bersifat pribadi tadi. Betul. Ketika mereka berantem, diancam oleh pasangannya dengan mengupload atau mungkin ditinggal dan pacarnya sakit hati, diupload Ya. di ruang-ruang publik seperti itu. Itu Betul. juga termasuk bagian yang harus jadi perhatian kita ya. Betul. Baik, di ujung pembicaraan kita ini adakah pesan yang Neki mau sampaikan kepada kaum perempuan agar mereka menyadari ya bahwa mereka punya hak dan mereka juga menyadari bahwa banyak sekali resiko di sekitar kita berkaitan dengan kemungkinan mereka menjadi korban kekerasan seksual. Oke. Biasanya kami akan selalu menutup dengan apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi mencegah dan menangani kekerasan seksual. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang menjadi korban. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita pastikan kita tidak melakukan kekerasan seksual dengan tidak memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Yang kedua, kita cari dan sebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan hashtag di media sosial, namanya hashtag gerak bersama. Siapa tahu kalau kita mereposting sesuatu bisa membantu korban yang selama ini mencari bantuan atau bisa membantu orang yang selama ini ingin membantu tapi bingung mesti ngapain. Dan yang ketiga, saat ada orang bercerita ke kita soal pengalaman kekerasan seksualnya, jadilah ruang yang aman dan nyaman bagi dia. Dengarkan tanpa menghakimi.